Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumna Ratnaduhita, saya dari kelas B KP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Meningitis atau radang selaput otak dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun tubuh juga dapat memicu munculnya meningitis. Baik, contohnya seperti gambar di bawah, yaitu anak kecil yang demam dan memiliki bintik-bintik merah pada tubuh. Itu adalah contoh gejala dari meningitis. Selanjutnya, penyebab dan faktor risiko penyakit meningitis. Penyebab penyakit meningitis secara umum adalah bakteri dan virus. Sementara untuk kondisi meningitis purulenta sendiri paling sering disebabkan oleh meningokokus, pneumokokus, dan haemophilus influenza. Lalu, penyebab utama penyakit meningitis serosa adalah Mycobacterium tuberculosis dan virus. Pneumokokus menjadi salah satu penyebab meningitis terparah dari semua jenis bakteri yang terjadi penyebab penyakit ini. Jadi, penyebab yang paling terparah dari penyakit meningitis ini adalah pneumokokus. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit ini adalah lingkungan dengan kebersihan yang buruk dan padat serta terjadi kontak atau hidup serumah dengan pengidap infeksi saluran pernapasan. Risiko penularan meningitis meningokokus akan meningkat pada lingkungan yang padat seperti asrama atau perkemahan. Jadi, penyebab penyakit meningitis ini kecuali bakteri dan virus itu adalah tempat-tempat yang padat, ya, seperti asrama atau perkemahan. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Baik, selanjutnya gejala penyakit meningitis. Penyakit meningitis umumnya menimbulkan beragam gejala seperti misalnya sakit kepala dan demam. Sementara itu, gejala yang timbul pada bagian neurologis umumnya berupa kejang, gangguan sensorik, dan gangguan perilaku pada pengidap. Saat terserang meningitis, pengidap juga bisa mengalami penurunan kesadaran dan edema otak. Jika dibiarkan tanpa penanganan, bisa berujung pada herniasi otak. Jadi, gejala penyakit meningitis yaitu adalah sakit kepala dan demam, seperti itu. Tapi juga bisa terjadi kejang, gangguan sensorik, dan gangguan perilaku pada pengidap. Baik, selanjutnya pengobatan penyakit meningitis. Pengobatan penyakit meningitis diberikan sesuai dengan penyebab dan etiologi. Meningitis viral umumnya bersifat self-limiting, maka diberikan terapi simptomatik dan istirahat. Jika disebabkan oleh HSV, pengobatan diberikan selama 14 hari. Terapi kortikosteroid juga direkomendasikan untuk mengurangi inflamasi. Jadi seperti itu pengobatan penyakit meningitis. Dan pengobatan penyakit meningitis ini diberikan selama 14 hari. Dan yang terakhir adalah pencegahan penyakit meningitis. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit meningitis adalah memberikan imunisasi pada bayi agar kekebalan tubuh dapat terbentuk. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan mengurangi kontak langsung dengan pengidap dan mengurangi tingkat kepadatan di lingkungan tempat tinggal, seperti barak, sekolah, tenda, dan kapal. Selain itu, penerapan gaya hidup sehat harus dilakukan, seperti rajin cuci tangan untuk membantu menghambat penyebaran virus, jamur, dan juga bakteri yang menyebabkan meningitis.
Jadi, pencegahan penyakit meningitis itu selain terapi dan ke dokter, yaitu kita harus, menjaga kebersihan juga seperti tempat tinggal, seperti itu. Dan, kebersihan diri yaitu dengan rajin mencuci tangan untuk menghambat penyebaran virus, jamur, dan bakteri. Dan tidak berbagi makanan dan minuman kepada orang lain juga seharusnya dilakukan. Selain dari berbagai makanan atau minuman, pemakaian barang yang bersifat personal, misalnya bertukar sisir, alat makan, contohnya sendok, sikat gigi juga seharusnya tidak dilakukan. Jadi selain melakukan tindakan pembersihan lingkungan dan badan, kita juga harus menghindar dari berbagi makanan atau minuman, dan juga pemakaian pakaian yang personal, misalnya sisir, alat makan, sendok, sikat gigi, dan sebagainya yang bisa menimbulkan penyakit meningitis seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang penyakit meningitis dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.